Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada kasus baru ya, soal misteri kasus baru Ferdy Sambo. Ada di hari ini tim detik.com, Detik News, Selasa 16 Agustus 2022 jam 6:56. Ini gambarnya Ferdy Sambo ya. Irjen. Kita lihat udah halaman 2 sih. Halaman 1 dulu dong. Halaman 1 apa? Halaman 1. Pengakuan ya. Umur berapa bocah? 4 bulan. Mau kemana? Mau beli sayur, ini tadi belum pulas, jadi dibawa aja. Nggak pakai kereta apa nih? Dorong. Kalau di kereta dikeberin kaki, Oh gitu. jadi nggak bisa. Iya. Santriwati saya udah nikah, udah punya anak 4 bulan. Siapa namanya tuh? Nini kalau nggak salah. Nini siapa? Siapa ya? Dia, bukan Nini, dia. Pengakuan demi pengakuan, beredarnya uang seiring berjalannya kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua. Itu suaranya kencang juga tuh Bu Haji Hairudin kalau ngomong di warungnya Pandang. Enak jadi rakyat tuh ya, bebas kalau ngomong. Penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Ini saya baca di Detik News ya. Dicermati sejumlah pengacara yang menamakan diri tim advokat penegakan hukum dan keadilan, disingkat TAMPAK. Uang tersebut mereka yakini berhasil dari Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri yang kini berstatus dalang pembunuhan berencana Brigadir J atau Joshua. Kepada awak media di KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jaksel, Senin 15 Agustus 2022, TAMPAK itu tadi tim advokat penegakan hukum dan keadilan. TAMPAK, tim advokat penegakan hukum dan keadilan, TAMPAK. Nggak pas ya, dipas-pasinnya jadi TAMPAK, TAPHK harusnya, TAMPAK. Ya wis apa-apa. TAMPAK mencatat ada 3 dasar yang menjadi alasan pihaknya melaporkan Irjen Ferdy Sambo ke lembaga anti suap KPK ya. Staf LPSK yang berada di ruang tunggu kantor Kadif Propam Polri itu ditemui seorang yang berseragam hitam dengan garis abu-abu, menyampaikan 2 amplop coklat dengan ketebalan masing-masing 1 cm. Wah, lumayan. Berapa tuh? 5 juta kali. Seseorang yang berseragam itu mengatakan menyampaikan titipan atau pesanan Bapak, dalam kurung Irjen Ferdy Sambo, kata Robert Keitimudi selaku koordinator TAMPAK. Ya. Dugaan percobaan suap terhadap LPSK menjadi dasar pertama. Ya. Percobaan suap itu, kata Robert, terjadi saat staf LPSK mendatangi kantor Kadif Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Jadi uang itu seolah-olah bisa menyelesaikan segala hal ya, bisa melunakkan orang-orang yang memegang atau yang berjuang. Kalau tidak ditundukkan oleh wanita, ditundukkan oleh harta atau dirayu oleh tahta ya. Robert lalu menjelaskan dasar kedua adalah janji pemberian uang kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Dia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar. Irjen Polisi Ferdy Sambo menjanjikan hadiah uang 2 miliar kepada Barada Richard Eliezer
Dihang Lamio alias Baradae, Bribka Richard Rizky serta Kuat Ma'ruf. Jadi Brigadir Baradae dijanjikan 1 miliar untuk tutup mulut, sementara Richard Kuat Ma'ruf itu 500 juta dan RR itu Bribka RR Ricky Rizal itu 500 juta. Kemudian dasar ketiga adalah pengakuan petugas keamanan dan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Verdi Sambo. Kejadian ini diketahui setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Muncul pengakuan dari petugas keamanan atau satpam kompleks rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, mengaku diminta menutup seluruh portal yang mengarah ke kompleks setelah kasus itu makin ramai. Bayarannya Rp150.000. Satpam lumayan. Sekarang halaman kedua selanjutnya. Ayo selanjutnya. Nah, selanjutnya halaman kedua. Oleh karena itu Robert berharap KPK bakal mengusut 3 dugaan percobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J. Dalam laporan itu, Robert mengaku telah membawa sejumlah bukti, di antaranya kumpulan pemberitaan dari media online. Sehubungan dengan itu, kami tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan langkah-langkah berdasarkan undang-undang. Apa itu? Ini bukan ntar malam sama Agustusan. Ntar malam siapa? Agustusan syukuran. Makan. Yang dia makan soal Agustusan. Kalau yang kalau yang apa namanya? Kalau yang untuk besok saya masak sendiri, tapi ini bungkus. Buat siapa? Buat orang baru. Mau ngapain? Syukuran saya. Saya mau syukuran. Oh, ke haji ya? Umroh. Umroh. Itu apa? Minyak. Oh, minyak ya. 15.000. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Ibu. Ya insya Allah lah biar lancar ya. Dari mana juga ada rezeki ya? Iya. Nggak tahu saya juga. Rezeki mah dari Allah ya, tenang weh. Emang lebih dari Allah kok dari yang kita para kecewa. Iya. Udah roda di rumah ya. Sejualan minyak 15.000 1 liter. Judulnya minyak kita. Belinya 15.200, dijual 15.000. LPSK siap beri keterangan ke KPK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK buka suara terkait tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak yang melaporkan percobaan suap Irjen Sambo terkait amplop tebal dari Bapak. LPSK siap jika nanti diminta memberikan keterangan oleh KPK. Jadi ini kasus baru yang akan leher Verdi Sambo akan dilempari tali lasso dan kemudian dijerat oleh tali lasso suap ya. Kalau nanti kami diminta keterangan, kami akan berikan keterangan kepada KPK, tapi itu inisiatif kan terserah KPK, kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK Ciracas, Jakarta Timur kemarin. Baca juga LPSK tolak lindungi istri Verdi Sambo. Ini kata pengacara. Menurut Hasto, pihaknya belum berencana melaporkan persoalan staf yang disodorkan amplop tebal oleh seorang berseragam hitam di kantor Kadif Propam Polri usai menemui Verdi Sambo itu ke KPK. Akan tetapi LPSK terbuka jika lembaga anti rasuah tersebut melakukan penyelidikan. Saya nggak tahu apa yang lain juga mengalami menerima begitu. Biarkan saja KPK kalau mau berinisiatif ya silakan, tapi kami tidak berniat untuk melaporkan persoalan ini. Hasto menyebut stafnya tidak sempat membuka amplop tebal yang disodorkan itu, hanya Hasto menduga bahwa 2 amplop itu coklat itu berisi 2 amplop coklat itu berisi uang. Ya, kita nggak pernah buka, cuma staf LPSK waktu itu menafsirkan bahwa itu uang. Jadi kemudian dikembalikan secara langsung, patut diduga uang ya. Apalah masa
Masa kertas, mesti uang lah, uang kertas maksudnya. Selanjutnya halaman 3 yang terakhir. KPK akan tindak lanjuti laporan. Wah, ini seru ini. KPK membenarkan adanya laporan dugaan suap ekskadif Propam Polisi Irjen Verdi Sambo. Dugaan suap itu berkaitan dengan dengan penanganan perkara kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Benar, KPK telah menerima laporan tersebut pada bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK. Kata PLT itu pelaksana tugas ya. Juru bicara KPK Ali Firki dalam keterangannya kemarin. Ali menegaskan KPK bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Nantinya KPK bakal melakukan analisis hingga verifikasi terkait laporan tersebut. Kami memastikan akan tindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima. Menurut Ali, proses verifikasi penting guna mendapatkan rekomendasi terkait laporan itu. Kemudian KPK bakal menilai apakah laporan itu layak untuk didalami atau diarsipkan. Verifikasi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti ataukah diarsipkan. Dalam setiap laporan masyarakat, KPK juga proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan tambahan untuk melengkapi setiap aduan dimaksud. Tambahnya, dalam kesempatan itu Ali menyampaikan apresiasi pelapor dalam dugaan suap tersebut. Menurutnya laporan itu merupakan suatu bentuk kepedulian dari masyarakat. Kami mengapresiasi masyarakat yang turut peduli atas dugaan korupsi di sekitarnya dengan melapor pada penegak hukum. Tutup Ali, ya, penjabat pelaksana tugas. Jadi inilah bagian ya masalah Indonesia kita ya, pembunuhan mudah dilakukan. Itu masalah manusia Indonesia kita sekarang, pembunuhan, suap menyuap ya, mudah dilakukan, meruntuhkan nilai-nilai yang semestinya kita tegakkan bersama, nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. Kemudian apalagi suap menyuap, kemudian korupsi itu. Korupsi itu ngambil uang orang, nyolong dengan cara yang canggih, itu korupsi. Terus bohong ya, ngomong bohong yang dilakukan oleh pejabat publik ya. Korupsi, ngomong bohong, penyalahgunaan jabatan, nepotisme, kemudian apalagi suap menyuap. Ini negeri Masya Allah. Terus sifat-sifat munafik, terus banyak intelektual yang menjilat kekuasaan. Terus ada yang dulu yang dulu aktivis 98 menjadi corong kekuasaan, yaitu di DPR. Ya tahulah semuanya siapa. Jadi corong, memperkukuh ya kezoliman. Ada orang yang dulu intelektual di kampus, setelah masuk kekuasaan menjadi memperkuat ya skrup kezaliman yang dilakukan oleh atasannya. Inilah, jadi suap menyuap yang dilaporkan oleh Tampak tadi, tim advokasi untuk penegakan kebenaran, itu bagian kecil aja suap menyuap itu dari masalah bangsa kita yang sangat kronis ya, termasuk sifat-sifat yang tidak bisa dipertahankan. Nah, minyak 15.000 seliter. Iya. Tuh dalam ada. Ya begitulah ya. Semoga kita bisa melahirkan generasi baru yang bukan generasi munafik. Sekarang ini lahir ya satu era di mana para pejabat, para tokoh-tokoh ya itu mengajarkan, mendidik ya generasi pembohong, generasi munafik, generasi yang suka
melegalkan segala cara dan menjadikan uang menjadi panglima, seolah-olah dengan uang bisa ya nilai-nilai kemanusiaan itu bisa tegak, nilai-nilai kebenaran itu bisa tegak. Dan inilah kita hidup di zaman yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan para intelektual yang menjilat kekuasaan demi kepentingan dirinya sendiri, demi kepentingan kelompoknya sendiri. Ya moga-moga sebagian elemen masyarakat masih ada yang tercerahkan ya, dengan tidak dia mengingat keadaan yang buruk, yang tidak sesuai ya, dengan akal kita dan nurani kita yang jernih ya. Moga-moga orang-orang yang masih punya nurani yang jernih tetap bersuara untuk membayang-bayangi kezaliman dan ketidakadilan, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman itu menang. Jika kebenaran itu tiba, maka kebatilan itu akan sirna. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sober Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish you were someone else I miss.